Ya, Shalom, Jemaat GBI Keluarga yang berada di Kota Bontang, serta jemaat anak-anak rohani kasih kami yang ada di Kota Jambi, Betania Blessing, haleluya, dari Kota Jogja, Kota Gudeg, ya, di daerah sekitaran Jawa Tengah. Saya menyampaikan manna surga ini, supaya saudara bisa memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan, serta apa yang sedang diperbuat oleh iblis yang sedang marak di akhir zaman ini. Saya percaya bahwa untuk membangun sebuah komunitas rohani itu sangat mudah, tapi untuk mengembangkan dan untuk mempertahankannya itu sangat sulit. Kenapa demikian? Karena membutuhkan kesehatian dan kesepikiran dari pemimpin rohani dengan semua jemaatnya Tuhan yang ada. Dan saya percaya hari-hari ini setan ingin berusaha menghancurkan apa yang Tuhan kerjakan melalui pemimpin-pemimpin rohani, karena dia tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua sudah sangat dekat. Itu makanya dia berusaha menghancurkan gereja, rumah tangga Kristen, dan karakter pribadi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengajar pada kita untuk bisa memahami bagaimana hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dengan memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan di akhir zaman ini, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menjadi harapan Tuhan bagi kerajaan Allah. Kita harus memahami bagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan itu bagian yang Tuhan ajarkan buat kita untuk bisa mengalami yang namanya kesempurnaan sukacita. Terbentuk yang namanya kesehatian, kesepikiran itu. Ini yang dunia nggak bisa beri. Dari zaman Tuhan Yesus pun, murid-murid Tuhan Yesus pun juga ribut untuk sedang mencari siapa yang terbesar. Ternyata yang menghalangi kita untuk bisa sehati sepikir adalah ketika masing-masing anggota gereja, pengurus gereja, dan juga sebuah komunitas yang ada, ribut dan sibuk mencari siapa yang terbesar. Sehingga nggak mau rendah hati, sulit untuk sehati, apalagi untuk sepikiran. Maunya pikirannya dia, maunya idenya dia. Sehingga menjadi orang yang selalu ingin menjadi yang nomor satu. Tuhan Yesus saja mengajari bagaimana kita untuk yang terbesar dengan cara apa? Mengambil hati hamba dengan rupa seorang hamba untuk melayani Tuhan. Dan itu yang luar biasa. Bapa adalah doulos, Yesus adalah doulos, saya pun adalah doulos. Turun itu adalah naik, kosong adalah isi. Dan itu yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita, supaya kita menjadi pribadi yang mengerti sehati sepikir. Kata sehati sepikir dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah to autopronete, ya. Dari akar kata yang dipakai adalah kata proneo. Ya, itu satu kata di mana kita diajar untuk menjadi orang yang menjadi satu pikir adalah keep on thinking in the same thing. Ya, tetap ada dalam satu pikiran yang sama. Ya, kita menjadi pribadi yang punya pikiran yang sama. Sama dengan siapa? Dengan Allah dan pemimpin rohani. Pola pikirnya sama, punya penurutan, punya penundukan diri, sehingga Anda akan dibawa pada rel berkat Tuhan yang sama. Jadi pola pikirnya harus sama. Perbedaan itu hal yang wajar. Tapi kalau main dalam satu harmoni yang sama, maka perbedaan menjadi sebuah keserasian yang indah. Sama seperti alat musik itu, gitar, bass, piano, drum itu kan berbeda-beda. Tapi ketika ada dalam satu pola pikir yang sama, main kunci A semua, maka semuanya akan ada dalam jalur permainan yang harmonis dan sangat indah. Jadi kita nggak boleh berkata beda watak, beda karakter, beda suku. Karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, satu nada, satu suara. Baru ketika kita bisa satu hati, satu pikir, maka kita akan dibawa ada satu pemahaman yang luar biasa, bahwa ini sifatnya adalah present active subjunction. Artinya setiap hari itu harus ada yang namanya kesehatian dan kesepikiran dalam sebuah komunitas. Dimulai dari komunitas keluarga, komunitas gereja, masyarakat, itu harus ada pada pola pikir yang sama. Sehingga Anda akan dibawa pada sebuah tujuan terobosan yang luar biasa. Baru kalau sudah sehati sepikir, kita bisa dibawa kepada satu kasih. Satu kasih itu apa? Dari kata agape, kasih yang tanpa syarat. Semua perbedaan di antara kita bisa kita terima dengan baik kalau kita tidak memperhatikan syarat. Karena kasih itu adalah tanpa syarat. Di mana bisa menerima kekurangan, kelebihan. Dan gereja di tempat ini adalah gereja di mana seperti keluarga. Bapak bisa salah, tapi tidak ada anak pecat bapak kalau bapaknya salah. Demikian juga sebaliknya. Anak bisa salah, bisa nakal, tapi tidak ada bapak pecat anak. Ya harus diterima, dirawat, dibaik-baik, dan juga dibawa ada satu kasih penerimaan. Yang diterima harus mengerti arti diberi kesempatan. Tidak boleh menjadi pribadi yang melunjak gitu ya. Harus bisa mengerti arti bagaimana menempatkan diri dalam etika. Inilah kasih. Kita mengasihi Bapa, tapi kita juga ditetapkan Bapa dengan etika-etikanya atau aturan-aturan koridornya. Ya, dikatakan di dalam Ulangan ada ketetapan-ketetapan yang kita nggak boleh langgar dalam kedekatan itu. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang mengerti arti bagaimana hidup yang berhadap di dalam hidup ini.
Nah, dalam kasih itu kasih, nggak ada lagi orang yang ngejelekin gembala di belakang gitu ya. Nggak ada yang nusuk di belakang. Kalau nggak suka, ngomong di muka. Dari hati ke hati, kan kita keluarga. Dan itu ditetapkan dalam Alkitab. Dari zaman Musa, ada zaman Korah, Datan, Abiram. Saya berdoa supaya jemaat clear, ya, hamba Tuhan di clear, dan juga yang ada di Betania Blessing Jambi, nggak punya roh Korah, Datan, dan Abiram ya. Suka jelekkan di belakang, nusuk, memberontak, bersungut-sungut, itu dosa itu Bapak Ibu ya. Dalam Mazmur 105 ayat 15 dikatakan, jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan, jangan mengganggu, atau jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Kapan kita berbuat jahat terhadap nabi-nabinya Tuhan? Yaitu ketika kita ngomongin di belakang, nusuk dari belakang, jelekkan kita di sana-sini, kualat loh saudara nanti. Ya, apa yang Anda tabur pasti akan Anda tuai. Dan ingat baik-baik, Tuhan mengajar pada kita untuk menetapkan, mengerti baik-baik bahwa gembala itu adalah seorang gembala yang ditetapkan Tuhan. Dia nggak punya kepentingan pribadi, tapi murni mengabdi, jangan diusik. Apalagi dia hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau Anda nggak suka dengan kelakuan seorang pemimpin rohani, ya datang sama dia, bicara baik-baik, empat mata, jangan ngomongin di belakang, nanti berkat Anda tersumbat loh. Ya, apalagi Anda melihat ada perempuan lalang dengan gandum dalam sebuah ladang. Jadi Bapak Ibu jangan sampai menjadi lalang, tapi menjadi gandum yang bisa menopang sang pemilik lahan itu. Ya, lalu kalau Anda bisa satu hak kasih, dibawa pada satu jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan. Anda kalau melihat satu perbedaan pemimpin rohani, kenapa dia begitu ya? Jangan diomongin di belakang. Nah, datang sama dia, tanya, kenapa kok Bapak begini ya? Nah, itu baru gentleman. Itu baru luar biasa. Kenapa Pak Gembala kok begini? Kenapa Bu Gembala kok begini ya? Boleh satu alasannya apa? Nah, itu menyatukan pikiran dan perasaan. Karena kita berbagai macam pikiran, latar belakangnya berbeda. Dan kadang-kadang gembala itu melakukan sesuatu atau pemimpin rohani melakukan sesuatu di luar tahu daripada jemaat. Dan jemaat yang kasak-kusuk, yang nggak ngerti, akhirnya membuat provokasi. Nah, ini membuat pola pikir menjadi berbeda. Kalau pola pikir sudah berbeda, maka pekerjaan Tuhan nggak bisa berjalan dengan baik. Satukan pikiran dan perasaan saudara. Dengan cara apa? Penundukan diri. Nah, tidak ada jalan lain. Pikiran perasaan Anda yang seolah-olah seperti pintar pada yang lain, hanya bisa diatasi kalau kita mengerti menundukkan diri. Di Alkitab, mulai dari sorga sampai zaman sekarang, penundukan diri itu mutlak. Dalam rumah tangga pun unsur penundukan diri harus ada. Sekolah pun, militer pun, pemerintahan pun, bahkan di gereja pun harus ada unsur penundukan diri. Kalau seseorang nggak menundukkan diri karena pikiran dan perasaannya yang berbeda, maka terjadi perpecahan. Dia menjadi orang yang merusak. Seperti siapa? Yudas Iskariot. Kalau perempuan namanya Yudis, kalau laki-laki Yudas ya. Dan makanya Tuhan ngajari bagi kita, jangan jadi Yudas dan Yudis. Ayo gentleman, datangin baik-baik. Jangan mulai hari ini jemaat Clear dan jemaat Jambi tidak boleh ngomongin hamba Tuhan. Tidak boleh merusak hamba Tuhan. Harus menopang dan mendukung. Ya, supaya Anda menjadi pribadi yang mengerti arti bagaimana menopang jemaat Tuhan. Baru kalau dari bawah situ akan dibawa kepada satu tujuan. Nah, tujuannya apa? Seperti Kristus. Tujuannya apa? Memuliakan Tuhan. Anda nggak akan pernah bisa menjadi seperti Kristus kalau kita selalu memiliki hati yang panas, hati yang dongkol, hati yang jengkel, hati yang penuh dengan iri dan sirik, penuh dengan kebencian. Nggak akan pernah sampai kepada tujuan. Dengan cara apa? Mari kita belajar untuk sehati sepikir, supaya hidup Anda memuliakan Tuhan. Tolaklah orang-orang yang mengajak Anda ngomongin orang lain. Tolaklah orang-orang yang mengajak Anda untuk menjelekkan hamba Tuhan. Itu hanya menyumbat berkat dalam diri saudara. Bergaulah dengan orang-orang yang menopang hamba Tuhan, yang omongannya selalu positif, dan firman Tuhan, yang nggak suka bikin komunitas memberontak, tapi menjadi komunitas yang memuliakan Tuhan, sehingga hidup Anda berkenan. Ingat Matius 15 ayat 33. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau Anda punya kebiasaan yang baik, jangan bergaul sama yang buruk, nanti dua-duanya jadi rusak. Bergaulah dengan yang gandum, jangan yang lalang, karena nanti pada akhirnya lalang dan gandum akan dipisahkan ya. Salam dari kota Jogja, doa saya menyertai saudara, supaya gereja ini dibawa terus pada rencana Allah, dan hidup kita menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Salam kasih dari saya, haleluya. Tuhan memberkati, doa saya menyertai.